warisannya? Serius? Dia kasih beberapa warisan sama kita semua. Apakah saudara sudah menerimanya atau belum? Saya tidak tahu ya. Saya harap semuanya kita menerimanya. Warisan ini jauh lebih besar dari warisan yang orang tua kita berikan. Warisan ini jauh lebih besar dari warisan dari orang tua kita. Amin. Saudara harus ambil warisan ini. Dan harus jaga warisan ini dengan baik. Jangan sampai warisan ini tidak kita ambil. Pembagian warisan yang Tuhan berikan, diberikan kepada murid-muridnya ketika naik dalam kemuliaan. Bukan orang-orang sembarangan yang menyaksikan Yesus naik ke sorga, tapi murid-muridnya yang setia. Amin. Murid-murid yang setia menerima didikan, menerima pelajaran-pelajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau anaknya terhilang, kalau muridnya terhilang, tidak bisa dapat warisan. Hanya orang-orang yang setia di rumah Tuhan, hanya orang-orang setia atau murid-muridnya yang akan menerima warisan. Amin. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara murid-murid Tuhan Yesus? Kita murid Tuhan Yesus, amin. Bilang sama sebelah, kamu adalah murid Tuhan Yesus. Katakan lagi, kamu layak menerima warisan dari Tuhan Yesus. Bilang dong, jangan sendiri aja. Saya layak menerima warisan. Bilang sama sebelah, kamu layak menerima warisan. Yang pertama adalah warisan tugas yang belum selesai. Apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang tugas yang belum selesai? Warisan yang pertama ini adalah warisan yang sebenarnya diharapkan oleh setiap orang. Mengapa? Karena pada dasarnya setiap orang nggak suka yang namanya nganggur, betul? Kalau nganggur nggak dapat kang tahu, nggak dapat rezeki. Oleh karena itu Tuhan kasih warisan tugas yang belum selesai. Dia sisakan job buat kita semua supaya kita diberkati, supaya kita mendapat berkat yang datang dari sorga. Setiap orang gak suka yang namanya nganggur, betul ya? Karena setiap orang tahu kalau nganggur pasti gak ada penghasilan, setuju? Nah, dan mengapa warisan yang pertama ini Tuhan sampaikan pesan ini kepada kita? Kenapa saudara? Karena ini artinya Tuhanlah yang menjadi pengusahanya. Amin. Tuhan yang menjadi pengusaha utamanya. Dan ia sedang membuka lowongan pekerjaan bagi kita semua yang ada di sini. Ini adalah warisan yang pertama. Dan jika kita menerima lowongan ini dan mulai bekerja dimanapun kita berada, maka bagian berkat keuangan dari pemerintahan kerajaan sorga pasti akan memberi upah kepada pekerja-pekerjanya. Pasti. Dia kasih upah kepada pekerja-pekerjanya. Dari surga akan mensuplai berkat-berkatnya bagi hidup kita. Amin. Bukan saja berkat secara materi, bukan. Kalau saudara menerima berkat Tuhan, upah Tuhan secara materi, murah sekali surga, isinya cuma benda-benda mati, bukan. Banyak upah yang Tuhan akan berikan secara lahiriah, secara materi, dan secara batiniah. Yang di dunia tidak ada, di surga berikan buat kita semua. Amin. Yang dunia tidak mampu,
ada upah yang membuat kita mampu melakukannya, tidak mungkin jadi mungkin. Dan ini jauh lebih besar. Jadi dalam pikiran kita jangan pernah berpikir bahwa kerajaan sorga kasih berkat kasih berkat uang dan materi. Jangan. Di surga emas aja diinjak-injak saudara, betul. Emas aja itu buat jalan. Lah kita maunya uang. Karena kerajaan sorga bukan bicara mengenai berkat makanan dan minuman dan benda, tetapi berkat damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu di Roma 14 ayat yang 7. Roma 4 ayat 17-nya. Dan saya rindu kita semua dan Tuhan rindu kita semua ambil warisan ini, tugas ini. Ambil job ini, ambil pekerjaan ini. Amin. Sebab firman Tuhan mengatakan kita tidak akan pernah kekurangan. Akan ada jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, ayat yang keempat dan 5. Mengatakan begini saudara, kita akan lihat semua. Ini adalah menjadi sebuah jaminan bagi kita untuk hidup tidak mengalami kekurangan. Yohanes 15 ayat 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah menghasilkan jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Amin. Kita sudah paham bahwa kita harus menempel pada pengusaha yang sukses. Kalau saudara mau kerja, kita harus lihat bahwa ini kantornya bergerak di bidang apa, asetnya banyak enggak, pengusaha sukses atau tidak. Karena kalau tidak, maka pekerjaan kita bisa dihitung paling 1, 2 tahun, 3 tahun, ini prediksi ini perusahaan akan tutup. Nah, kita melihat sama-sama bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber dari segala sumber. Sebagai pengusaha kita semua. Amin. Tuhan bilang begini, kalau kamu tinggal di dalam aku, kalau kamu menjadi pekerja-pekerjaku, maka aku akan jamin kamu akan berbuah banyak. Kamu akan menghasilkan yang banyak dalam hidupanmu. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya firman ini? Tapi kalau saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai pengusaha, menjadi pemimpin kita, menjadi raja kita, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Walaupun kau ada di gereja, kau menjadi orang Kristen tapi engkau tidak menempel sama Tuhan, tidak menjadikan Tuhan seorang pemimpin, pengusaha dan menjadikan raja, maka kau tidak akan menghasilkan apa-apa. Secara materi mungkin saya bisa dapat gaji, tetapi berkat secara batiniah kau tidak akan pernah. Amin. Kalau berkat secara batiniah artinya gini, kita mau makan tempe atau makan steak, tetap sama dapat berkatnya. Amin. Kalau orang yang belum diberkati oleh Tuhan, saat kita makan tempe, ngelihat orang makan steak, kita akan ngiri. Tetapi orang-orang yang diberkati sebagai pekerja-pekerja sorga, saat kita makan tempe, ngelihat orang makan steak, damai sejahteranya sama, sukacitanya sama. Dan lagi-lagi yang lebih beruntung, lebih irit gitu kan ya. Kalau steak gigitnya keras, kalau tempe empuk ya. Warga kerajaan sorga, ini adalah warisan yang pertama. Oleh sebab itu, kalau kita mau ambil bagian untuk mendapatkan upah dari kerajaan sorga, maka kita harus menerima diri untuk menjadikan kita semua sebagai pekerja-pekerja Tuhan. Apakah saudara bersedia? Saudara harus masuk menjadi yang namanya karyawan-karyawan dari kantor besar pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Dan gereja ini adalah kantor cabang. Kedutaan kerajaan sorga. Saudara di gereja ini mendengarkan firman Tuhan, saudara dilatih bagaimana berdoa, saudara dilatih bagaimana bisa bertumbuh, saudara dilatih bagaimana menjadi pelayan kerajaan sorga. Ada kelas pelayan kerajaan sorga, bagaimana
mentalitas, karakter, budaya yang harus saudara kembangkan di keluarga, di pekerjaan, di usaha melalui gereja ini. Amin. Dan gereja Tuhan adalah satu-satunya wadah saat saudara terhisap dan tertanam, alam maut tidak akan pernah bisa menguasai saudara. Amin. Warga kerajaan sorga. Tahukah saudara bahwa kita sebenarnya ini bukan karyawan swasta, tetapi kita adalah karyawan yang ada di dalam untuk mewakili pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Kita karyawan pemerintahan. Amin. Kita orang dalam, saudara, orang dalam kerajaan sorga. Tapi masalahnya saudara sadar atau tidak sadar, kalau saudara sebenarnya orang dalam. Saudara adalah punya DNA raja. Amin. Punya DNA Tuhan. Tapi saudara, karena dosa itu, saudara, identitas itu rusak di dalam diri manusia. Dan harus perlahan-lahan saudara dipulihkan identitas itu supaya saudara merasa bahwa aku ini anaknya Bapa, aku ini anaknya Tuhan, aku ini orang dalam, aku ini keluarga kerajaan Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah paham itu, saudara kemanapun saudara berada, masalah apapun, saudara ada di sana di tengah masalah, saudara sebagai anak kerajaan sorga. Amin. Dan hari ini Tuhan kasih kabar gembira buat kita semua. Kalau saudara datang ke gereja, ke rumah Tuhan, selalu dikasih kabar baik, kabar gembira untuk saudara bisa dengar. Amin. Oleh karena itu saudara harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh mengenai diri saudara atas dasar firman Tuhan. Warga kerajaan sorga, kita adalah karyawan pejabat dari pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Maka sudah seharusnya semua fasilitas dari pemerintahan kerajaan sorga diberikan dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya fasilitas-fasilitas bahkan berkat-berkat kita nikmati bersama. Amin. Kalau namanya kita pejabat pemerintahan kerajaan sorga, maka sudah seharusnya cara bicara kita, cara kita menggunakan perkataan kita, otoritas dan wibawa kita adalah wibawa pemerintahan kerajaan sorga. Namun kita masih tidak membawa itu. Kita masih menganggap bahwa kita orang asing di kerajaan sorga. Padahal tidak seperti itu. Saudara selalu diperkenalkan di gereja ini bahwa mengenai identitas saudara sebagai penduduk kerajaan sorga. Amin. Sudah seharusnya semua budaya, cara berpikir, cara berkata-kata, cara berdoa saudara harus model kerajaan sorga. Amin. Jangan lagi model seperti fakir miskin, rakyat-rakyat jelata. Amin. Warga kerajaan sorga. Tahukah saudara artinya warisan yang pertama ini? Kalau kita mau ambil job ini, maka kita akan dibuat tidak akan kekurangan. Amin. Dan sorga selalu membuka lowongan pekerjaan ini. Dan tidak ada kata kepenuhan karyawan, nggak ada sorga. Oleh sebab itu Tuhan mau kita masuk menjadi karyawan kerajaan sorga. Amin. Caranya bagaimana saudara? Caranya adalah kita harus menganggap dimanapun kita berada, kita harus menganggap dimanapun kita berada, setiap hari bahwa berdiri sebagai pekerjaannya Tuhan. Dimanapun kita berada, di sekolah, di dagang, di usaha, di kantor, di perjalanan, apapun itu pekerjaan kita. Waktu saya masih menjadi driver online, ya, saya berdiri menyopir sebagai pekerja karyawan kerajaan sorga. Wow, yang masuk ada orang sakit, ini tugasmu sebagai pekerja kerajaan sorga. Saya ngobrol, saya hidupkan pengharapan yang sudah mati. Pak sopir, saya nggak bisa sembuh lagi. Udah mati pengharapan. Lalu saya datang, saya berkata, Bu, setahu saya mujizat itu masih ada. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Saya yakin ibu, penyakit ibu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Mulai hidup kembali. Ada satu penumpang membawa oma, membawa kursi roda. Dan itu ada mantunya ya. Dia capek kali ya, jagain oma mamanya ya. Saya bilang, Kak, luar biasa Kak, kakak masih bisa melayani mertua.
itu adalah pelayanan tertinggi yang kakak berikan loh. Wah, saya lihat dari kaca, makasih ya Pak, tetap semangat ya Kak, dia mulai berkaca-kaca. Lalu pas turun, saya langsung sambut kursi rodanya, saya angkatin, Bu, Tuhan pasti bisa sembuhkan, mujizat masih ada. Makasih ya Pak, ya Allah terima kasih Pak untuk doa-doanya. Saudara dimanapun saudara berada, saudara berdiri sebagai pekerja kerajaan sorga. Amin. Saya senang. Jadi kalau mobil yang sebelumnya itu banyak sekali orang sakit yang masuk, saya senang. Walaupun sebenarnya katanya driver yang lain repot, bawa kursi roda, mesti nentengin. Tapi bagi saya sebagai seorang karyawan pemerintahan kerajaan sorga, itu kesempatan, itu ada upah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya. Amin. Makanya pada saat saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak Tuhan saya pensiun kerja driver online? Kalau boleh dong, tolong cariin pekerjaan buat saya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhan dengar ya. Saya dapat pekerjaan, seorang direktur masuk di belakang dan ngasih pekerjaan sama saya hingga saat ini. Artinya bagaimana saudara? Artinya kalau kita membawa diri kita sebagai pekerja kerajaan sorga, berkat Tuhan yang atur. Amin. Tuhan yang setting berkat itu masuk dalam kehidupan kita. Warga kerajaan sorga, kita harus menganggap dimanapun kita berada, kapanpun berada, kita berdiri menggunakan pakaian dinas kerja pemerintahan kerajaan sorga. Walaupun tidak kelihatan, tetapi kita menggunakan pakaian dinas kerajaan sorga dan kita bekerja bagi kerajaan sorga. Kalau kita punya konsep itu, maka Tuhan sorga yang akan mengatur berkat-berkat itu dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Warga kerajaan sorga, firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 3 ayat 23 ayat 24, ini adalah ayat favorit saya, dimanapun saya berada saya harus menggunakan ini. Saya harus membawa ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah karyawan atau hamba-hambanya. Tahu nggak saudara, waktu saya bisa mendoakan orang sakit di mobil itu, rasanya bahagianya nggak bisa diukur sama uang. Langsung saya tarik nafas, duduk di sopir. Makasih Tuhan. Kayaknya nggak perlu dibayar pakai uang deh Tuhan. Suasana di hati saya, di dada saya bahagia. Bahagia. Amin. Itu adalah berkat yang saya langsung dapatkan. Kalau hanya uang, aduh. Nggak bisa membayar kebahagiaan yang sudah saya rilis untuk penumpang yang saya doakan. Amin. Dan itu Tuhan perkaya di dalam diri saya sebagai upah. Sehingga ada masalah, tidak membuat saya gundah gulana, takut, cemas. Karena ada kekayaan, ada upah yang masuk dalam diri saya. Amin, kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang saya dapat itu dalam pekerjaan saya sebagai karyawan kerajaan sorga. Saya dapat berkat bahagia. Ada masalah, saya respon positif. Ada masalah, saya respon positif. Ada masalah, ada kerugian ataupun tidak, saya tetap merasakan bahagia. Disitulah upah yang Tuhan berikan. Yang mengerti katakan amin. Warga kerajaan sorga, kalau saudara sudah paham akan hal ini, maka otomatis di tengah pekerjaan saudara setiap hari, saat saudara diperhadapkan masalah yang terjadi, maka otomatis kita akan selalu ingin bertanya kepada Tuhan kita. Saat kita berdiri dimanapun sebagai pekerja kerajaan sorga, pastinya kalau ada masalah, saya bilang, Tuhan, saya harus apa nih Tuhan? Otomatis saya langsung bertanya sama Tuhan, sama bos saya yaitu Tuhan Yesus sama Roh Kudus dan Roh Kudus. Apa yang harus lakukan? Tiba-tiba dikasih hikmat, tiba-tiba dikasih rasa. Kamu belok kiri, belok kanan, kamu harus lakukan ini, lakukan ini.
Kenapa bisa saya mendapatkan seperti itu? Pengertian, dapat hikmat, dapat suara. Karena saya membawa diri saya sebagai pekerja kerajaan sorga. Amin. Kalau saudara lakukan itu, maka saudara akan dibuat seperti itu. Terkonek sama surga terus. Kalau saudara terkonek sama surga, maka saudara dapatnya berkat dari surga. Ini yang Tuhan mau rilis. Warisan ini, warisan tugas, warisan pekerjaan yang belum selesai. Tuhan mau kita semua terima ini. Apapun kendala, apapun mengenai harga, mengenai stok, mengenai komplain dari customer, mengenai masalah dengan sesama pekerjaan, lapor saja sama Tuhan. Lapor aja sama Roh Kudus. Amin. Di kantor kita ditekan sama bos di dunia, sama teman-teman, lapor aja sama Tuhan. Tuhan, ini aku hari ini dipanggil sama bos yang ada di dunia ini. Dia bilang seperti ini. Terus akhirnya Tuhan berkata, bos dunia bilang gini, kamu sepertinya September kontraknya habis. Oke, dia nggak tahu saya ini pekerja kerajaan sorga ya. Saya bilang komunikasi sama Tuhan. Tuhan, bos dunia ngomong gini, ini pekerjaan darimu Tuhan. Tuhan bilang ini, cuma bilang gini, kau tahu yang bosnya siapa? Bos kamu itu siapa? Dia apa saya? Wah, ampun Tuhan, ampun. Bos kita ini adalah Tuhan, amin. Kalau kita berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan, pengusaha kita itu Tuhan, maka kita tidak akan pernah takut apapun yang dikatakan oleh bos dunia. Amin. Saudara mesti bawa diri saudara seperti ini. Kalau saudara bisa lakukan ini, saudara nggak cemas, nggak takut, nggak pusing. Kemanapun pekerjaan kita, bawa diri kita sebagai karyawan kerajaan sorga. Amin. Maka Tuhan akan memberikan solusi, memberikan arahan yang terbaik bagi kita. Akhirnya Tuhan kasih jalan demi jalan. Tuh, kamu tahu? Sebelum bos kamu ngomong gitu, aku udah kasih alternatif. Alternatif cantik buat kamu. Yes. Saya cuma bilang Tuhan, makanya Tuhan, aku selalu terkonek kepada Tuhan. Amin. Makanya Tuhan, aku selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Seperti lagu, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Dia berdaulat atas hidup kita. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dia yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Ini adalah warisan yang pertama yang Tuhan mau supaya kita semua dapatkan. Amin. Apakah saudara suka warisan yang pertama, warisan tugas? Amin. Saudara mesti bawa, mesti ubah konsep saudara. Jangan seperti orang dunia, kata firman Tuhan Roma 12 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menjadi serupa cara berpikirmu. Seperti orang-orang dunia, dapat gaji cukup, gak usah ke gereja, gak usah doa, gak usah baca firman Tuhan, cukup. Gak ada upah kebahagiaan yang kau akan rasakan. Tujuan hidup kita apa saudara? Sukses atau bahagia? Bukan sukses. Kalau sukses dinilai dengan apa yang di depan mata. Tujuan kita adalah bahagia.
Hanya sorga yang bisa memberikan kebahagiaan. Amin. Tugas mencari dan menyelamatkan yang hilang belum selesai. Tugas ini dikasih tongkat estafet kepada saudara semua. Keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Tongkat estafet untuk kita menjadi kitab terbuka bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Dia mendelegasikan tugas melalui gerejanya. Karena itu saudara, kalau saudara nggak rajin setia dalam gerejanya, bagaimana saudara bisa terlihat pertumbuhan saudara? Saudara harus tertanam di dalam gereja. Kalau saudara gerejanya sana sini, tanahnya habis ini gereja Betel, habis ini gereja sinode lain. Habis tancap ke tanah sini, sana sini, mau berbuah, jadi nggak berbuah, jadi layu. Saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh. Amin. Kecuali saudara habis dari ibadah sini, saudara tertanam di sini. Sore di sini nggak ada ibadah, saudara bisa ke sana. Saudara ambil nutrisi, ambil vitamin boleh. Tapi saudara harus tertanam satu gereja supaya apa? Supaya saudara bertumbuh. Amin. Selama hari masih siang, mari kita terlibat dalam pekerjaannya Tuhan dimanapun kita berada. Ya, kita semua ini pekerja full timer. Saudara baru dengar ini. Kita di sini semuanya pekerja kerajaan sorga full timer. Saya udah harus ubah konsep kita. Full timer itu bukan berarti saudara pelayanan di gereja. Tetapi areanya lebih luas, kalau cuma di gereja terlalu sempit saudara. Tetapi areanya ini dunia, di pekerjaan, di usaha, dagang, dimanapun, saudara sedang menjadi pelayan kerajaan sorga. Amin. Saudara menjaga sikap saudara, hidup saudara atas dasar firman Tuhan. Sebab di luar sana ada berkat Tuhan, di sana ada berkat Tuhan, di sana ada berkat Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Ini yang saudara mesti pahami yang pertama, yaitu warisan, tugas, job. Apakah saudara mau ambil pertama ini? Saudara nggak bisa ambil berkatnya, upahnya kalau saudara nggak ambil tugasnya. Amin. Yang kedua ya, yang kedua adalah warisan berita Injil. Next. Warisan berita Injil kerajaan yang berkuasa. Kalau kita lihat ya, waktu Yesus ada di muka bumi ini, pertama kali dia datang di dunia dia bilang ini. Sejak itu, Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat yang ke-17. Ini waktu pertama-tama Yesus ada di muka bumi. Dia berkata bagaimana? Matius 4 ayat yang 17, demikianlah firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata sejak itu, mulai dari pertama Yesus hidup di muka bumi. Setelah pencobaan di padang gurun ya, dia keluar, sejak itu ia memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Artinya ada berita warisan Injil kerajaan sorga yang penuh kuasa diberikan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada kita semua. Dan ini adalah warisan. Berita Injil kerajaan sorga yang punya kuasa adalah warisan. Tidak ada tulisan selain firman Tuhan. Selain firman Tuhan yang punya kuasa. Saudara bisa baca buku yang ditulis oleh pendeta Ernest Tumbelaka dengan judul Kingdom of Love dan Doa Model Kerajaan Sorga yang saya tulis. Tapi sorry, saat saudara baca saya nggak bisa hadir. Tapi firman Tuhan adalah satu-satunya tulisan, hanya satu buku di dunia ini, yaitu firman Tuhan. Saat saudara membacanya, sang penulis yaitu Roh Kudus hadir di sebelah saudara. Amin. Artinya saat saudara meyakini firman Tuhan, yes amin. Dia hidup, masuk dan berkuasa dalam diri kita. Amin.
Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari siapa yang menampakkan diri? Tuhan Yesus waktu dia bangkit menampakkan diri selama berapa lama? 40 hari. Dan Yesus berbicara tentang warisan apa? Berita Injil Kerajaan Allah. Itu Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Yang sudah dapatkan boleh atau dibantu dibacakan. 1, 2, 3. Oke. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri Berulang-ulang dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Berulang-ulang waktu Yesus bangkit menampakkan diri selama 40 hari bicara tentang warisan yang harus kita dapatkan yang kedua. Warisan Injil atau berita kerajaan Allah. Amin. Warga kerajaan sorga, nah kita sangat-sangat bersyukur berada di wadah yang selalu menyampaikan mengenai warisan yang kedua ini. Tentang berita Injil kerajaan sorga. Di depan dengan jelas, dan Injil kerajaan ini, warisan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Di dalam diri saudara ada darah kerajaan. Oleh karena itu saudara butuh yang namanya berita Injil kerajaan sorga. Amin. Warga kerajaan sorga. Injil kerajaan adalah ilmu kehidupan. Mau tidak mau saudara harus ambil. Injil kerajaan berisi tentang pemerintahan awal kita. Injil kerajaan satu-satunya cara untuk kita bisa berpikir, untuk bisa merasakan, untuk kita bisa berkata-kata, untuk kita bisa berperilaku dengan standar pemerintahan kerajaan yang pernah ada di dalam diri kita, itu pemerintahan kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga, saya rindu kita semua mendengar firman Tuhan dengan baik ya. Karena kita adalah orang-orang kerajaan sorga. Dan ini adalah warisan yang kedua. Kalau saudara tidak dapatkan Injil kerajaan sorga, tidak terima pengetahuan ini dengan baik, bagaimana saudara bisa hidup dengan gaya hidup model kerajaan sorga? Bagaimana saudara bisa hidup dengan gaya hidup model sebagai karyawan pemerintahan kerajaan sorga, sehingga berkat dan upah itu masuk, berkat kebahagiaan itu masuk dalam diri kita? Tidak akan pernah bisa mungkin. Saudara mau nggak tidak mau harus terima ini. Amin. Warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Berita Injil kerajaan tidak bisa dihambat oleh apapun. Berita yang disampaikan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, ujung-ujung bumi. Manusia tidak bisa menghalanginya. Setan tidak bisa menghalanginya. Berita Injil kerajaan tidak bisa dihambat oleh apapun. Amin. Firman Tuhan punya kuasa. Jadi kita harus terima. Kita harus junjung tinggi firman Tuhan. Apalagi kalau firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, kita perkatakan, maka otomatis kuasa itu membentuk dan bekerja di dalam diri kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang tidak bisa kita akan menjadi bisa. Oleh karena itu karyawan-karyawan pemerintahan kerajaan sorga bisa apa aja. Bukan lu jadi hamba Tuhan bisa apa lu di sana. Bilang sama orang yang ngomong itu. Lu salah. Justru hamba Tuhan bisa apa aja. Amin. Sekarang karyawan biasa bisa nggak nyembuhin orang? Bisa nggak mendoakan orang? Bisa nggak memperkatakan berkat? Nggak bisa. Hanya orang-orang kerajaan sorga. Amin. Hanya hamba-hamba Tuhan. Sudah terbukti orangnya ada di depan saudara. Saya ini hamba Tuhan. Saya ini S1-nya teologi, S2 teologi, S3 teologi.
pekerjaan saya di luar itu semua. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya berdiri menganggap saya adalah pekerja pelayan kerajaan sorga. Amin. Kalau saudara mau lihat di saya di sebelah, saya bisa pegang selang, megang kunci Inggris, megang konektor, valve, megang gas. Semua karena saya hamba Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam saya yang bisa menciptakan karya-karya yang baru di tangan hamba-hamba Tuhan. Amin. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dan berkatnya itu bisa datang dengan tiba-tiba. Semua karena apa? Kita melakukan sebagai pekerja Tuhan. Semua karena apa? Ada warisan Injil Kerajaan Sorga yang saya masukkan dalam diri saya yakini dan saya perkatakan. Firman Tuhan kalau kita perkatakan, kita yakini, tidak akan pernah kembali kosong dengan sia-sia. Pasti balik dengan kandungan berkat Tuhan. Amin. Berkat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Saudara akan dikasih kepercayaan-kepercayaan yang besar dalam kehidupan kita. Yang orang perusahaan secara ahli tidak bisa mengerjakan. Perusahaan dari Jepang tidak bisa mengerjakan. Hamba Tuhan yang bisa mengerjakan dengan cara yang manual, yang mereka tidak tahu. Sampai mereka bilang, Pak Ernest gimana sih caranya, tolong fotoin, videoin. Dalam hati saya, rahasia dapur ini, gak bisa. Saya dapat pendidikan dari pendidikan kerajaan sorga. Amin. Saudara mesti bangga menjadi murid kerajaan sorga. Karena saudara akan dibuat semuanya jadi bisa. Amin. Saya bilang waktu saya khotbah di para pendeta-pendeta di Kecamatan Cipondo. Bukan gereja Betel aja, tapi semua. Pendeta-pendeta, kita ini bisa apa aja. Amin. Amin. Jangan udah jadi pendeta, gak bisa megang sapu, gak bisa nyapu, bahaya. Gak bisa megang kenpel, bahaya. Kita harus bisa apa aja. Nyemplung got, pegang cangkul bisa. Ke kebun bisa. Amin. Megang kimia bisa. Amin. Oh, saya bilang gitu sama pendeta-pendeta. Waktu itu kita khotbah forum komunikasi antar gereja-gereja. Kita semua harus bisa. Amin. Warisan yang kedua adalah warisan Injil apa saudara? Injil Kerajaan Sorga. Harus ada dalam diri kita. Kalau itu ada maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Satu-satunya cara agar warisan ini bisa nyata dalam kita adalah kita yakini setiap hari. Kita perkatakan setiap hari sebagai pekerja orang dalam pemerintahan kerajaan sorga. Nah sekarang saya mau tanya, apakah bagian ini saudara sudah lakukan atau belum? Halo, bagian ini saudara sudah lakukan belum sebagai pekerja, katanya pekerja pemerintahan kerajaan sorga. Saudara sudah yakin ini setiap hari dan sudah memperkatakan setiap hari firman Tuhan atau Injil warisan berita kerajaan sorga, sudah atau belum? Ngomong sekali-kali, belum Pak Gem, dengan jujur gitu, jangan diem. Ada sebagian udah, sebagian diem. Enggak apa-apa saudara. Oke lah, kalau saudara malu mengakuinya. Sekarang gini, saudara apakah saudara mau melakukannya? Amin. Mau? Saudara coba lihat saya gitu. Apakah saudara mau melakukannya? Mumpung masih ada waktu hidup, masih bisa lakukan perubahan yang lebih tinggi lagi. Mari lakukan ini bersama-sama. Amin. Kau akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah dunia kasih. Nah warisan kedua ini tidak akan menjadi darah dan daging dalam diri kita. Warisan yang kedua ini tidak akan menjadi daging dalam diri kita kalau kita belum membawa diri kita sebagai orang-orang kerajaan sorga setiap hari. Artinya tidak mungkin kita bisa suka, bisa senang membaca, bisa meyakininya, mendeklarasikannya dan belajar melakukannya jika kita masih
berdiri di hadapan buku sakti ini, buku kerajaan ini, bukan sebagai karyawan kerajaan sorga, bukan sebagai pelayan kerajaan sorga. Saudara, ini adalah buku panduan bagaimana kita bisa bekerja di muka bumi. Buku ini adalah buku sakti bagi pelayan-pelayan kerajaan sorga. Kenapa saudara masih mengabaikan buku ini setiap hari? Padahal kita tercipta untuk melakukan tugas-tugas kerajaan. Tapi kita belum tahu bagaimana melakukan tugas. Bagaimana fitur-fitur tentang diri kita sebagai seorang pekerja kerajaan sorga. Hari ini Tuhan mau kasih pesan. Yuk kita sama-sama bekerja sesuai dengan warisan Injil kerajaan sorga. Amin. Amin. Coba lihat sini, amin. Saudara mau? Saudara jangan sampai jadi penonton aja. Jelaslah Pak Gembala mah pinter. Enggak. Saya cuman meyakini firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tambahkan. Amin. Tuhan tambahkan pekerjaan, tambahkan usaha, tambahkan aset. Karena saya belajar firman Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada saudara hal-hal besar. Tergantung warisan Injil berita kerajaan ini masuk gak setiap hari dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan saya mau. Belum semua. Yang mau katakan saya mau. Setiap hari. Jangan jadi beban, jangan langsung tiap hari ada keceplosan. Dan saudara menderita. Enggak. Justru saudara akan menderita kalau nggak baca firman Tuhan setiap hari. Saya ini mau menolong saudara. Tuhan ini hadir bukan sebagai tubuh lagi menjadi Roh Kudus. Karena mau menolong saudara. Saudara nggak mengundang Roh Kudus, nggak baca firman Tuhan, saudara nggak ditolong dah. Kan begitu-gitu aja. Sampai memutih rambutmu. Kok kan gitu-gitu aja. Oleh sebab itu boleh saya sedikit simpulkan kalau saudara belum menyukai firman Tuhan, belum menyukai buku kerajaan ini, atau berita kerajaan atau warisan ini, saudara tidak suka membaca firman Tuhan setiap hari, maka maaf, sudah pasti saudara berdiri di sana. Saudara berdiri di sini, saudara berdiri di situ, saudara belum dan bukan berdiri sebagai pelayan kerajaan sorga yang mewakili pemerintahan kerajaan sorga, artinya seperti itu. Kalau saudara belum menyukai firman Tuhan, saudara berdiri pekerjaan saudara dimanapun, bukan sebagai pelayan kerajaan sorga. Mau gak saudara dibilang begitu? Gak mau kan? Mau gak mau, saudara harus terima warisan Injil kerajaan sorga dalam kehidupan saudara. Amin. Maka akan dipastikan saudara akan mudah melenceng nantinya kalau saudara tidak punya kebenaran firman Tuhan. Karena saudara minim berita Injil kerajaan sorga. Akhirnya saudara bingung bagaimana ini, mengapa, dan berkata aku tak sanggup lagi. Ya begitu rutenya, seperti itu rutenya memang. Dan akhirnya saudara malu datang ke hamba Tuhan, malu ke gereja. Ya memang rute awalnya karena saudara salah. Lebih baik daripada. Benar gak? Amin. Lebih baik daripada. Saudara mau mengalami keburukan dulu atau tidak mengalami keburukan? Preventif lebih baik saudara. Sedia payung sebelum hujan. Jangan malu bawa payung kalau belum hujan. Pas panas-panas saudara bawa payung gak apa-apa. Jangan malu. Daripada saudara kehujanan gak ada baju ganti. Warga kerajaan sorga. Akhirnya saudara jadi cengeng. Saudara jadi cengeng. Cengeng di hadapan Tuhan. Dan ngadu sama Tuhan, Tuhan saya udah lama jadi orang Kristen. Kenapa aku jadi seperti ini? Banyak kayak begitu saudara? Banyak saudara. Saudara cengeng di hadapan Tuhan. Karena saudara tidak menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena saudara lupa bahwa saudara adalah seorang pekerja yang membawa Injil kerajaan sorga. Yang membawa warisan kerajaan sorga. Menurut saudara mungkin saudara adem ayem aja. Lihat nanti kalau saudara tidak mau ikut arahan pesan Tuhan ini. Saudara akan merasakan dan modelnya akan seperti itu terus. Amin.
Yang mengerti katakan amin. Kita boleh sama-sama kekurangan, boleh sama-sama kekurangan. Ya, saya pernah kekurangan, bayar uang sekolah anak aja saya nggak bisa. Bayar kontrakan rumah nggak bisa, ya. Sampai dibantu. Kita sama-sama boleh kekurangan. Kita sama-sama boleh nang hepeng. Boleh sama-sama, ya. Namun, mentalitas kita harus berbeda. Mentalitas kerajaan sorga. Amin. Orang kerajaan sorga tidak pernah yang namanya cengeng di hadapan raja. Amin. Justru di momen itu menjadi ada kesempatan kita untuk kita terus meyakini dan memperkatakan firman Tuhan. Amin. Meskipun dagingku habis lenyap. Tapi apa saudara? Tetaplah Tuhan bersama denganku. Amin. Gak makan 1 hari 2 hari. Gak apa-apa. Aku kan anakmu Bapa. Masa aku gak makan? Apa kata dunia? Gitu kan. Warga kerajaan sorga. Saudara boleh sudah dapat kerja kelihatannya bagus dan saya belum dapat kerjaan. Waktu itu gak apa-apa, gembala pekerjaan susah banget ya itu pendeta gitu, gak apa-apa saudara. Tapi selama saya bisa melayani Tuhan, dimanapun saya berada, itulah pekerjaan saya di hadapan Tuhan. Karena ukuran kita hamba Tuhan bukan uang, tapi kita kebaikan, melakukan kebaikan. Upah itu diperhitungkan oleh sorga buat hidup kita. Amin. Jadi kalau sampai saat ini saudara belum ada kerjaan yang menghasilkan uang, saudara harus ambil job pelayanan. Amin. Enggak ada amin. Saya ulang sekali lagi. Jika sampai saat ini saudara belum ada job, pekerjaan yang menghasilkan uang, saudara harus ambil job warisan yang pertama ini dan ambil warisan yang kedua ini. Amin. Maka otomatis waktunya pintu surga terbuka dengan cara yang tidak diduga-duga dan membuka lapangan pekerjaan yang terbaik buat saudara. Amin. Artinya orang-orang yang mau masuk dalam area pekerjaan Tuhan dan pelayanan maka hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Yohanes 15 ayat 14 dan 15 menjamin itu dalam kehidupan kita. Apakah saudara percaya Yohanes 15 ayat 14-15 tadi? Amin. Kita akan berbuah banyak. Satu-satunya cara agar warisan ini bisa, ya kita harus yakini saudara. Dan kita perkatakan. Kita mau berkomitmen hari ini, kita mau yakini dan perkatakan. Amin. Amin anak-anak muda. Amin anak-anak muda, kesuksesanmu, kebahagiaanmu tergantung pada firman Tuhan yang kau yakini dan perkatakan. Yang ketiga warisan, yang ketiga ini. Warisan kuasa yang tak terbendung. Orang percaya harus terima warisan yang pertama, apa tadi saudara? Tugas. Yang kedua adalah surat wasiat Injil Kerajaan Sorga. Yang ketiga adalah warisan kuasa yang tak terbendung. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu dalam Lukas mengatakan orang-orang yang pernah menerima janji Bapa berupa kuasa dari tempat tinggi, lalu mendapatkan penggenapan janji. Dan kuasa ini sengaja Tuhan setting buat makhluk jenis manusia, bukan makhluk lain, hewan atau binatang. Saudara dan saya layak menerima kuasa, warisan kuasa, amin. Kita lihat ya contohnya. Hasilnya 3.000 orang bertobat di Kisah Rasul 2 ayat 41, lalu 5.000 laki-laki orang percaya. Terus makin lama berlipat ganda, jumlahnya murid bertambah, sejumlah besar imam menjadi percaya. Ini karena apa? Karena Rasul Paulus, Petrus, siapa lagi? Satu lagi, Bapak kebangkitan gereja di jemaat mula-mula. Paulus, Petrus, Yohanes, saat dia berkata-kata, ada kuasa yang bergerak keluar. Banyak orang diselamatkan.
Amin. Tahukah saudara-saudara dan saya ini punya kuasa dalam perkataan kita. Amin. Semua ketakutan, penganiayaan dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Amin. Ingat waktu Paulus ada di penjara, dia menaikkan pujian penyembahan. Kuasa itu bergerak, semua penjaranya terbuka. Dan orang-orang yang menyaksikan akan dia terheran-heran. Karena ada kuasa di dalam pujian. Amin. Nah, warisan kuasa adalah berisi kapasitas kemampuan yang jauh lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Kita harus terima warisan ini. Amin. Jangan sampai kita tidak terima warisan ini. Di dunia ini kita butuh kemampuan, kekuatan, kuasa yang lebih besar dari semua kekuatan serangan-serangan roh jahat. Kita membutuhkan, amin. Kalau di sini di dunia ini ada kuasa roh jahat, kita harus membutuhkan kuasa yang lebih tinggi dari roh jahat. Setuju nggak saudara? Dan saudara harus terima warisan kuasa ini yang jauh lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Namun ini yang banyak terjadi bahwa orang lebih memilih kekuatan kuasa dari diri mereka sendiri. Ada nggak orang seperti ini? Ada nggak orang percaya seperti ini? Dia nggak percaya kuasa Tuhan, percaya sama diri sendiri. Ada. Sehingga akhirnya mereka kalah dengan kenyataan hidup. Pada waktunya orang-orang yang mengandalkan kekuatan kalah dengan kenyataan hidup. Akhirnya memutuskan hal-hal yang buruk dalam dirinya. Kalau kita lihat ya, saya pernah lihat tuh jualan di OLX, barang-barang di aplikasi itu, ada keterangan gini, dijual murah, dijual rugi BU, karena kalah sama keadaan. Benar enggak? Kalah sama kenyataan hidup, siapa cepat dia dapat. Saya pernah baca itu, wow, karena tidak ada kuasa dalam dirinya. Jangan pakai kekuatan diri kita sendiri, saudara. Firman Tuhan sudah berkata dengan jelas, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, ini pohonnya kering, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya setiap hari kepada. Kalau saudara berdoa berharap sama Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan memberkati anak-anakku, aku percaya memberkati pekerjaan, terus berharap, maka pengharapannya tidak akan pernah mengecewakan. Pada waktunya Tuhan akan dengar. Amin. Oleh karena itu, sekarang masalah orang percaya saat ini belum mendownload kekuatan kuasa Tuhan, tapi sudah mengakses semua situs-situs di dunia. Sehingga tidak sedikit orang-orang percaya yang menjadi korban dari program kerja kerajaan iblis. Banyak sekali orang-orang percaya yang belum mendownload, mengambil warisan kuasa Tuhan dalam dirinya, tetapi sudah mengakses situs-situs yang ada di dunia ini. Yang tidak sedikit orang-orang percaya jadi korban. Tahukah saudara, semua yang di media sosial itu ada lebih banyak itu adalah program kerja kerajaan iblis. Hati-hati. Dengan berbagai cara iblis ini melancarkan program kerjanya untuk merusak anak-anak Tuhan. Untuk merusak manusia. Hati-hati saudara. Warga kerajaan sorga, kalau kita sudah memiliki kuasa Tuhan dalam diri kita, amin, maka kita tidak lagi mengizinkan adanya celah ruang ketakutan, ruang kekhawatiran dalam kehidupan kita. Karena kita punya kuasa Tuhan. Amin. Contohnya gimana Pak Gembala? Contohnya walaupun kita tidak sedang diizinkan gak bekerja. Ya. Namun ketakutan dan kekhawatiran tidak ada di tempat dalam diri kita. Amin. Gak usah takut saudara, kalau saudara punya kuasa Tuhan ambil warisan, maka saudara tidak akan dikasih ruang untuk takut dan cemas. Amin.
maka kita akan tetap percaya dan tidak khawatir. Walaupun ada di sekitar kita justru khawatir. Waktu kita keluarga gembala pernah diizinkan kekurangan. Sampai orang di luar kita khawatir. Aduh, Pak Gembala bisa hidup gak tuh keluarga sama anak-anaknya ya. Belum punya ini, kuliahin, sekolahin anak-anak. Yang khawatir adalah orang di luar kita. Tapi saya, istri tidak khawatir. Karena apa? Ada kuasa Tuhan. Kita tetap mempercayai firman Tuhan. Amin. Dan itu yang saudara harus lakukan. Namun kuasa Tuhanlah yang memenuhi pikiran keluarga kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita tidak lupa untuk memperkatakan setiap hari dalam keluarga kita. Makanya tidak ada kesempatan pada saat sampai terpuruk ada berkat, sampai terpuruk tidak sampai terpuruk ada berkat lagi. Amin. Warga kerajaan sorga. Sekarang bagaimana kita menerima warisan secara cepat ya? Bagaimana menerima warisan kuasa Tuhan, hidup dalam firman Tuhan setiap hari, hidup dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Warisan yang keempat dengan cepat ya, nanti saudara bisa lihat lagi di ibadah kedua. Yang keempat adalah warisan janji kedatangannya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya apa saudara? Bahwa dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 ini memberikan janji ada 3 R. Yang pertama adalah reality. Percaya juga kepadaku, kenyataan ada di sorga, tak perlu diragukan lagi. Lalu yang kedua, reserve. Bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Dan tempatnya cukup dan telah disediakan buat kita semua. Lalu yang ketiga, refull. Roh Kudus akan datang kembali di hari Pentakosta ini, di hari yang ketiga ini. Setiap malam kita akan adakan doa Pentakosta setiap malam. Roh Kudus akan memenuhi kita, refull. Lalu yang keempat, kita akan adakan reunion. Tuhan berkata, aku berada, kamu pun nanti akan berada bersama denganku. Amin. Keempat R ini akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jadi don't worry, be happy. Amin. Warga kerajaan sorga. Apakah kita mau menerima keempat warisan ini? Warisan yang pertama apa? Warisan tugas. Yang kedua, warisan buku sakti, berita Injil kerajaan sorga. Yang ketiga, warisan kuasa. Yang keempat, warisan janji. Mulai hari ini atau besok, saudara ambil warisan ini. Kenapa? Saudara akan merasakan betapa indahnya mendapatkan warisan 4 ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran